Oke, selamat datang di channel Nusabot. Kali ini kita akan bahas mengenai salah satu tulisan yang dibuat oleh Lega Jared. Dia adalah salah satu dari lead product Flutterflow. Buat teman-teman yang belum tahu, Flutterflow ini adalah sebuah platform untuk membuat aplikasi mobile, aplikasi web, bahkan aplikasi desktop dengan framework Flutter. Tapi dengan menggunakan Flutterflow ini, kita bahkan tidak perlu lagi membuat kode program sebenarnya, walaupun bisa ya. Seperti halnya kita melakukan drag and drop untuk membuat desain, kita masukkan komponen, misalnya komponen teks, kita masukkan komponen button dan lain sebagainya, drag and drop untuk membuat desainnya, sampai dengan flow-nya juga, alur dari aplikasi yang kita buat di sana. Dan tentu saja di sana kita bisa menggunakan berbagai macam komponen-komponen yang ada di Flutter. Mudahnya Flutterflow ini membuat developing di Flutter itu lebih mudah. Jadi low code sekali sebenarnya. Nah, di sini ada salah satu tulisan yang dibuat oleh salah satu lead product dari Flutterflow, di mana artikel ini apa yang terjadi jika Google berhenti melakukan pendanaan ke Flutter, khususnya yang terjadi pada Flutterflow. Kita akan coba bahas. Kenapa ini saya coba bahas di kanal Nusabot, karena di beberapa bulan lalu sempat ada berita tentang development atau para pekerja yang bekerja di Google untuk Flutter. Bagi teman-teman yang belum tahu, Flutter ini salah satu produknya Google ya. Nah, pegawai-pegawai yang Google pekerjakan di Flutter itu terkena layoff, atau lebih tepatnya di layoff oleh Google. Di layoff ini dia dipindahkan ke divisi lain, bukan di Flutter. Sehingga muncul persepsi dari berbagai macam kalangan, mungkin saja Google sudah tidak akan lagi mengembangkan Flutter ke depannya, karena ada aksi layoff dari Google. Nah, di sini kita coba bahas bagaimana jika memang Google benar-benar berhenti melakukan funding atau pendanaan kepada Flutter. Oke, kita langsung pada kesimpulan bahwa dari Lega Jared sebagai lead product Flutterflow sendiri, yang tentu saja core-nya dia menggunakan Flutter, mengatakan kami tidak berpikir bahwa Google akan berhenti melakukan pendanaan kepada Flutter. Dia juga memberikan alasan kenapa hal tersebut tidak akan terjadi, kenapa Google tidak akan berhenti melakukan pendanaan kepada Flutter. Jadi di Flutter ini sebenarnya sudah banyak digunakan di berbagai macam platform milik Google, di berbagai macam produk milik Google, bahkan Flutter juga menjadi salah satu core bisnis dari berbagai macam perusahaan besar. Kita coba bedah di artikelnya, di mana Flutter ini memberikan nilai yang signifikan, value yang signifikan kepada Google, seperti penguatan di produk Android-nya. Kita tahu Android ini milik Google. Ekosistem di Chrome, Google Chrome, termasuk Chrome OS juga. Bahkan Chrome OS sekarang Google sudah membuat perangkat laptopnya sendiri, Chromebook. Bahkan untuk perangkat PC-nya, Google sudah membuat Chromebox dan lain sebagainya. Bahkan di Flutter ini, Google juga sudah melakukan integrasi dengan developer tools lain, Firebase, Google Ads, dan lain sebagainya. Jadi akan sangat merugikan dari pihak Google jika ternyata memang Google berhenti melakukan pendanaan kepada Flutter. Di samping itu, selain ada value yang signifikan kepada Google, Flutter sendiri punya product position yang sangat krusial, sangat penting bagi Google itu sendiri. Di mana perusahaan-perusahaan besar seperti Geico, Universal Studios, Virgin Group, dan lain sebagainya, sebenarnya banyak sekali perusahaan-perusahaan yang menggunakan Flutter sebagai core teknologinya di sana. Sehingga kalau Google melakukan pemberhentian pendanaan kepada Flutter, Google akan kemungkinan hilang juga kesempatan untuk terus bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan tersebut. Jadi akan sangat merugikan Google jika ternyata Google tidak lagi mengembangkan Flutter. Ditambah lagi, secara internal, Google juga, atau lebih tepatnya investasinya itu dari YouTube, dari Google Classroom, dari Google Earth itu masuk ke Flutter. Seperti itu. Alasan selanjutnya kalau kita lihat di
artikel ini, di mana Flutter ini sebenarnya sampai dengan hari ini, sampai dengan saat ini, kontribusinya di komunitas itu masih cukup bagus, bahkan masih sangat bagus jika kita katakan ya. 2 kali sampai 3 kali lebih banyak kontributornya daripada React Native. Kenapa kita bandingkan dengan React Native? Karena React Native ini salah satu alternatifnya jika memang tidak ada lagi Flutter. Kita bisa menggunakan Flutter atau kita bisa menggunakan React Native. Jika React Native tidak ada, maka kita bisa menggunakan framework Flutter. Jika Flutter tidak ada, maka kita beralih ke React Native. Seperti itu dari sudut pandang developernya. Walaupun tidak hanya React Native ya, ada banyak yang lain. Tetapi kandidat yang paling kuat jika Flutter ini tidak ada, maka developer akan menggunakan React Native. Nah, di Flutter ini 2-3 kali lebih banyak kontributornya dibanding dengan React Native. Sehingga Flutter masih sangat-sangat aktif sekali komunitasnya. Dan tentu saja ketika komunitasnya aktif, kemudian Google berhenti melakukan pendanaan pada Flutter, akan banyak kehilangan celah bisnis di sana bagi Google. Terutama pada komunitas-komunitas yang memang mendukung Google dan mendukung produk Flutter-nya. Jadi seperti itu. Kalau kita lihat di sebelah kiri, ini grafik kontribusi untuk Flutter, sebelah kanan untuk React Native. Dari 2015 sampai dengan 2024. Di React Native sempat turun di tahun 2022 untuk development kontributornya. Sementara di Flutter sampai dengan 2024, ini masih sangat tinggi sekali. Sehingga sangat aktif sekali kontributor-kontributor dari seluruh dunia untuk mengembangkan Flutter lebih lanjut lagi. Dan tentu saja, jika nantinya Google berhenti melakukan investasi kepada Flutter, Flutter akan diambil alih oleh komunitas. Karena Flutter itu open source. Seperti halnya Dart-nya, bahasa pemrograman Dart-nya. Jadi Flutter ini kan framework ya, untuk membuat aplikasi mobile, desktop, dan web. Bahasanya menggunakan bahasa pemrograman Dart. Nah, di sini ketika Google berhenti melakukan pendanaan, tentu saja akan ada komunitas yang berebut, yang siap untuk melakukan pendanaan kepada Flutter. Karena Flutter memang sampai hari ini masih sangat signifikan sekali dari sisi bisnis, terutama kepada developer-developer, komunitas developer-developer yang ada di dunia. Jadi seperti itu. Nah, salah satunya adalah Flutterflow ini. Tentu saja Flutterflow tidak akan ragu untuk melakukan investasi kepada framework Flutter, karena Flutterflow core bisnisnya ada di Flutter. Jadi seperti itu. So, kita tidak perlu khawatir ketika Google nantinya memang benar-benar tidak melakukan pendanaan lagi, walaupun sebenarnya sangat merugikan Google untuk hal tersebut. Jadi menurut saya memang tidak akan terjadi Google memberhentikan project Flutter ini. Google tetap akan melanjutkan project Flutter ini. Nah, sekalipun Google berhenti melakukan pendanaan kepada Flutter, maka yang akan menghandle-nya nanti adalah dari sisi komunitas. Komunitas yang akan membuat Flutter ini terus tumbuh. Mungkin mirip seperti kejadian di MySQL. Dulu MySQL itu di open source sebelum diakuisisi oleh Oracle, di mana ketika open source ini diakuisisi, produk open source ini diakuisisi oleh Oracle, Oracle membuat versi closed source-nya, maka developer atau komunitas dari MySQL ini membuat versi open source-nya. Jadi ada dua. Yang closed source di-handle oleh Oracle, yang open source di-handle oleh komunitas, di mana kita tahu di sana ada namanya database dengan nama MariaDB. MariaDB itu adalah pengembangan dari MySQL versi open source-nya. Begitupun nanti di Flutter, tentu saja ketika Google stop melakukan pendanaan kepada Flutter, komunitas akan terus mengembangkan Flutter, karena Flutter open source, yang artinya siapapun bisa mendapatkan Flutter, bisa mengembangkan Flutter, dan bahkan bisa melakukan akuisisi secara personal untuk kode program Flutter-nya dan membuat Flutter versi sendiri. So, that's the power of open source software. Jadi kita tidak perlu khawatir tentang pendanaan karena masih ada komunitas di sana. Kekuatan open source itu ada di komunitasnya, bukan ada di pendanaannya. Komunitas pasti bisa melakukan pencarian pendanaan untuk project tersebut. So, seperti itu kira-kira yang akan terjadi jika kita mengacu pada artikel ini ketika Google stop melakukan pendanaan kepada Flutter. Jika teman-teman baca lebih lanjut lagi mengenai artikel ini, hampir seluruhnya dibahas ke arah Flutterflow, produk Flutterflow,
Karena penulisnya sendiri memang memberikan judul What Would Happen to Flutterflow If Google Stop Funding Flutter. Jadi memang dari sudut pandang public lead atau apa ya kita sebutnya ya, lead product dari Flutterflow, Lega Jarrett. Teman-teman bisa baca di sini, dan di akhir dia juga punya keyakinan yang kuat jika memang nanti ada transisi dari Flutter ini untuk akuisisinya dari Google ke komunitas, maka Flutterflow bisa saja mengambil alih sehingga komunitas Flutter tetap ada di sana. Oke, jadi seperti itu untuk pembahasan kita hari ini. Teman-teman tidak perlu khawatir ketika Flutter stop didanai oleh Google, karena Flutter ini tetap akan terus tumbuh, tetap akan terus berkembang, dan tetap akan terus digunakan karena dia sampai hari ini masih punya posisi yang bagus di ranah bisnis teknologi, terutama di ranah development. Oke, terima kasih semuanya sudah menyaksikan video ini. Like jika teman-teman suka, dan jika teman-teman tidak suka, klik like-nya 2 kali. Thank you.